قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Ada 3 wasiat dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan wasiat ini tidak hanya berlaku bagi beliau, tapi berlaku bagi kita semuanya, yaitu kaum muslimin, dan bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW jika mewasiatkan sesuatu kepada sahabat, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang memiliki nilai, fadilah dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah ketika ada perkataan Nabi SAW yang sifatnya wasiat untuk diamalkan oleh salah seorang sahabat atau kepada umatnya, maka kejarlah wasiat itu untuk kita amalkan sebagai bentuk taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wasiat tersebut disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dan berwasiat kepadaku 3 hal. Yang 3 hal ini tentunya menjadi perhatian sekali lagi untuk kita amalkan. Yang pertama, birak'atai ad-duha, yaitu dengan salat duha 2 rakaat. Salat duha disebut dengan istilah salatul awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat duha itu merupakan salah satu sunnah yang seharusnya dijaga oleh seorang muslim. Ada ungkapan para ulama kita, mereka memberikan sebuah nasihat yang sederhana dengan kalimat yang sangat pendek tapi penuh makna. Mereka mengatakan, sempatkanlah salat duha walaupun hanya 2 rakaat saja. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Ya bana Adam, ihfat li arba'an qabla al-ghadat, akfika akhirahu." Wahai manusia, jagalah 4 rakaat di awal siang. Ya, 4 rakaat di awal siang, berarti awal siang dimaksud adalah salat duha. Maka Allah atau aku, kata Allah Ta'ala, akan mencukupkan segala kebutuhanmu pada hari itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bercerita, mengkisahkan tentang kebiasaan salat duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Nabi SAW itu salat duha 4 rakaat biasanya. Kemudian Nabi SAW menambah sesuka hati beliau. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salat duha adalah rutinitas seorang muslim. Salat duha adalah salat yang selalu dijaga juga oleh Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wasiyamu 3 ayyamin min kulli syahr. Wasiat yang kedua adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah puasa bid, yaitu puasa tengah bulan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wasiyamul bid, yaitu puasa bid, 13, 14 wa 15, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan-bulan hijriahnya. Dan ini menjadi dalil bagi kita bahwa setiap muslim itu minimal, ya, ukuran minimal, standar minimal seorang muslim itu dalam 1 bulan minimal dia harus berpuasa 3 hari, ya. Walaupun sebenarnya tidak harus tanggal 13, 14, 15, dia boleh puasa misalnya puasa hari Senin dan hari Kamis, atau dia tidak mampu melaksanakan Senin dan Kamis, maka dia ambil misalnya hari Senin saja, dia rutinkan puasa, hari Kamis mungkin ada kesibukan, atau sebaliknya hari Senin dia tidak bisa puasa, tapi Kamis dia punya waktu yang nyaman, keadaan yang nyaman, pekerjaan yang tidak berat untuk dia bisa berpuasa, maka itu boleh. Jadi kalau para ulama kita mengatakan standar minimal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa muslim itu 1 bulan tidak boleh kurang puasanya 3 hari. Apalagi kalau seorang muslim, ya, yang memiliki rasa
ingin dekat kepada Allah Ta'ala, maka salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Itu wasiat yang kedua dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah wa an utira qabla an anam, yaitu salat witir sebelum tidur. Dalam hadits Nabi SAW beliau mengatakan ij'alu min akhir salatikum bil laili witron, jadikanlah salat kalian sebagai penutup salat kalian di malam hari adalah salat witir. Artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menutup ibadah solat kita di malam hari dengan solat witir. Solat witir itu bisa kita lakukan sebelum tidur, dan itu hukumnya dibolehkan sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi, bahwa Nabi berwasiat kepadanya untuk solat witir sebelum tidur. Tapi afdalnya solat witir itu dikerjakan di akhir malam atau di penghujung malam menjelang waktu subuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, man khafa alla yaquma fi akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang ragu tidak bisa solat witir menjelang subuh, maka solat witirlah sebelum tidur. Tapi wa man tami'a an yaquma fi akhiril lail falyutir akhirahu fa inna salata fi akhiril laili mashhudah. Jadi siapa yang yakin bisa bangun sebelum subuh untuk solat witir, maka solat witirlah sebelum subuh, karena solat witir sebelum subuh itu banyak disaksikan oleh para malaikat, juga langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai khulasah, sebagai kesimpulan bagi kita semua, bahwa tiga wasiat ini adalah menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sempatkanlah solat duha walaupun cuma 2 rakaat. Rutinkanlah puasa walaupun 3 hari dalam setiap bulan. Ini ukuran minimal. Jangan sampai seorang muslim dalam 1 bulan dia tidak berpuasa, apalagi tidak ada puasa 1 hari pun. Itu merupakan salah satu bentuk dan tanda lemahnya iman. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita untuk solat witir sebelum tidur atau sebelum subuh. Boleh kita kerjakan 3 rakaat atau kita kerjakan 1 rakaat solat witir, itu juga dibolehkan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan 3 wasiat Nabi ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون